Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 47. Kantor terbaruku dengan tinggi 285,5 meter terdiri dari 64 lantai adalah bangunan tertinggi yang ada di negara ini. Begitu kokoh dan sangat mengagumkan. Dan ini semua adalah hasil karya desain dari arsitek ternama kita, Tuan Ikram pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dirinya. Terdengar suara tepukan tangan yang menggelegar di ruangan tersebut, membuat Ikram merasa seperti mimpi saat ini. Tidak pernah dia sangka, jika selama 1 tahun bekerja keras mengembangkan potensi yang dimiliki olehnya, akhirnya membuahkan hasil yang sangat menggiurkan. Dan saat dia sedang menatap orang-orang yang ada di sekelilingnya itu, tiba-tiba sekelebat bayangan masa lalu mulai menyeruak di pikiran dan imajinasinya. Suatu saat nanti, Mas, aku yakin itu. Gambar kamu ini sangat bagus, Mas, dan sangat berkelas. Andai saja salah satu karya kamu ini dipakai oleh para pejabat negara untuk gedung yang mereka bangun, aku yakin mereka semua pasti akan bangga dengan karyamu ini, Mas. Jangan putus asa, Mas. Tetaplah berkarya walau dalam diam dan kesunyian sekalipun. Aku yakin suatu hari nanti akan ada yang melihat potensi dari dalam dirimu ini. Ikram terkejut saat mendengar suara itu yang kembali mengingatkan dirinya dengan kejadian 2 tahun yang lalu, saat sang mantan istri masih setia kepadanya. Sekarang apa yang diucapkan oleh Wulan benar-benar terjadi. Tapi sayang, semua hancur karena keegoisan dari Wulan sendiri. Ikram, hei, kenapa kau bengong saja dari tadi? Panggil Rian menyadarkan Ikram. Dengan cepat Ikram langsung menetralkan kembali perasaannya. Jangan sampai masa lalu kembali menghantui kehidupannya lagi. Hai Rian, maaf aku sedang tidak fokus tadi. Jawab Ikram yang tak enak. Iya, tidak apa-apa. Oh ya, kenalkan, ini pejabat di negara kita. Dia menteri dalam bidang pariwisata. Halo Pak, senang bisa berkenalan dengan Anda. Ucap Ikram menyalami pria tersebut. Halo juga Pak Ikram. Jujur, dari awal Anda muncul ke permukaan dunia arsitektur, saya langsung tertarik dengan semua rancangan yang Anda desain. Selain itu juga Anda mampu menyediakan bahan-bahan sendiri yang sangat bagus dan berkualitas. Sebenarnya sudah sangat lama saya ingin memberikan Anda proyek besar. Tapi sayang ternyata menemui Anda secara langsung sangat sulit. Dan kali ini saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ayo kita jalin kerjasama Pak Ikram. Saya akan memberi Anda tender ratusan miliar dengan proyek pembangunan pariwisata di Indonesia. Saya harap Anda tidak menolaknya, Pak Ikram. Jelas Pak Menteri dengan wajah memohon. Ikram dengan tegas dan yakin langsung menerima kerjasama tersebut. Baiklah, saya pasti akan menerimanya, Pak Menteri. Jika begitu besok kita bisa langsung bertemu dan membahas kerjasama di kantor milik saya. Apakah Pak Menteri setuju? Oke, tidak masalah. Besok dengan tepat waktu, saya pasti datang ke kantor Anda. Wah, akhirnya kamu bisa memasuki dunia pemerintahan juga, Ikram. Ucap Rian memuji, membuat Pak Menteri langsung menanggapi ucapan Rian tersebut. Pak Rian, apa Anda tidak tahu jika Pak Ikram ini sudah ikut bergabung dengan Menteri Pertahanan untuk membantu para polisi dan tentara dalam mencari penyusup negara? Jelas Pak Menteri membuat Rian Prima langsung terkejut dan menatap ke arah wajah Ikram. Benarkah begitu, Ikram? Kenapa aku baru tahu? Apakah kau mempunyai kelompok militer sendiri? Tanya Rian penasaran. Tidak Rian. Aku hanya mempunyai geng Black Dragon yang saat ini sudah legal di negara ini. Dan kebetulan kami sudah menjalin kerjasama kepada Menteri Pertahanan untuk menumpas kasus yang sangat pelik di dunia kejahatan. Jawab Ikram tersenyum. Rian langsung memeluk pundak Ikram dengan tertawa bahagia. Wah, tak kusangka Ikram. Ternyata aku bukan hanya arsitektur biasa. Sepertinya aku juga bisa menjalin kerjasama dengan kelompokmu itu. Tentunya untuk menjaga keselamatanku dari para pesaing bisnis yang tidak menyukaiku, Ikram. Tentu Rian, jika kau mau kita bisa membicarakannya di kantorku lusa. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Aku sangat bangga mempunyai teman yang serba bisa sepertimu, Ikram. Ikram langsung tersenyum ke arah wajah asisten dan juga sahabatnya. Tio yang mengerti perasaan Ikram tersebut pun langsung membalas senyumannya. Akhirnya kau benar-benar bisa sukses dan terkenal, Ikram. Tidak ada yang menyangka jika kau bisa seperti sekarang ini. Aku sebagai sahabatmu berjanji akan selalu setia mendampingimu. Batin Tio.
Dan untuk mengakhiri acara, mereka para pembisnis, pejabat, dan arsitektur juga bawahannya langsung melakukan foto bersama dan berjabat tangan satu sama lain. Acara itu dilakukan secara live di televisi, sehingga siapapun yang mengenal Ikram pasti akan terkejut dan kagum terhadapnya. Seperti sekarang ini, setelah melakukan pembicaraan yang menyakitkan untuk mereka berdua, Sinta dan Wulan memutuskan untuk menuju ke ruang inap masing-masing. Dan saat mereka baru tiba di dalam ruang inap, Sinta dan Wulan sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Mereka sama-sama tersenyum sambil menangis. Tidak pernah menyangka jika pria yang mereka cintai, yang hanya pria biasa saja, saat ini bisa menjadi orang terpenting di kalangan pejabat dan pebisnis terkenal. Mas Ikram, akhirnya semua ucapan yang kita bahas 2 tahun yang lalu bisa menjadi nyata, Mas. Aku bahagia melihat keberhasilanmu ini. Tapi aku juga sedih karena bukan aku yang ada di sampingmu menemani jalanmu, Mas. Batin Wulan. Begitupun dengan Sinta. Saat ini dia sudah duduk di atas ranjang Ibu Aisyah bersama Ibu Aisyah dan juga Cinta. Mereka bertiga tersenyum senang saat melihat acara live yang ada di televisi itu. Ibu sangat bangga denganmu, Ikram, ucap Bu Aisyah memegang tangan Sinta. Iya, Ayah Cinta masuk TV, Nek. Ayah sangat tampan dan gagah, ucap Cinta menimpali. Dan hal itu membuat Sinta semakin tersenyum. Dengan lekat Sinta menatap Ikram yang berada di layar televisi tersebut. Akhirnya kamu bisa sukses, sayang. Aku bahagia melihat perjuanganmu yang sudah membuahkan hasil. Ternyata feelingku saat melihatmu dulu memang tidak pernah salah. Kamu yang terbaik, sayang. Walaupun suatu saat kita tidak berjodoh, tapi aku bisa pergi dengan tenang, karena aku sudah membukakanmu jalan menuju kesuksesan. Batin Sinta. Tanpa terasa air mata Sinta sudah jatuh membasahi pipi, membuat kedua wanita beda usia itu langsung menatap cemas ke arahnya. Mama Sinta nangis, tanya Cinta. Iya, kamu kenapa sayang? Apa kamu sedang ada masalah? Tanya Ibu Aisyah yang ikut khawatir. Ini cuma air mata kebahagiaanku, Bu. Cinta jangan khawatir ya, Mama gak apa-apa kok. Jawab Sinta berbohong. Untuk sekarang Sinta tidak ingin memberitahukan pertemuannya dengan Wulan, karena dia tahu jika keadaan Ibu Aisyah saat ini sedang tidak sehat. Tapi setelah tiba di rumah beberapa hari, pasti Sinta akan menceritakan semua kepada Ibu Aisyah. Setelah berbincang-bincang, Sinta dan Cinta pun langsung turun dari atas ranjang. Mereka akan segera mengemas barang-barang yang kemarin dibawa ke rumah sakit. Karena sore nanti Ibu Aisyah sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sedangkan di ruang rawat milik Wulan, saat ini Wulan masih betah berdiam diri sambil menonton acara TV di atas ranjang miliknya. Di samping ranjang juga ada kedua orang tuanya yang sedang ikut menonton acara live yang memperkenalkan Ikram sebagai arsitektur terkenal di Indonesia. Ibu Ningsi dan Pak Adam sempat terkejut setengah mati saat melihat mantan menantu mereka ternyata sudah menjadi pria yang sangat sukses. Awalnya mereka berdua mengira jika Ikram hanyalah berubah nasib menjadi pengusaha biasa. Tapi tebakan mereka ternyata sangat salah. Kini mantan menantu yang pernah disebut sampah dan hina sudah berdiri tegak di antara perkumpulan pengusaha hebat dan para pejabat tinggi negara. Sungguh, Ibu Ningsi merasa perasaan yang campur aduk, antara kesal, malu, dan juga menyesal. Semua menjadi satu. Dia mulai menggaruk rambutnya dan meremas tangannya dengan kuat. Lihatlah, Bu, mantan menantu sampah dan hina yang selalu kau caci maki. Saat ini dia sudah menjadi arsitektur terkenal di negara kita. Bahkan para pejabat dan pebisnis sukses semua juga mendekatinya. Ucap Pak Adam menyindir Ibu Ningsi. Aku tidak peduli. Mungkin itu hanya kebetulan saja dia bisa seperti itu. Lihat saja, sebentar lagi juga dia akan dilupakan oleh para orang kaya tersebut. Ucap Ibu Ningsi yang masih merasa gengsi untuk mengakui kekalahannya. Tiba-tiba terdengar suara Wulan yang memanggil Pak Adam. Pak? Iya nak, ada apa? Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanya Pak Adam. Aku sudah berbicara kepada Sinta. Jika aku ingin mendekati mantan suamiku kembali, dan dia tidak bisa menolak permintaanku ini, Pak.
Entah karena kasihan atau iba, aku juga tidak tahu. Tapi aku yang mau. Tolong Bapak bantu aku, agar aku bisa bertemu dengan Mas Ikram kembali, Pak. Aku benar-benar sangat merindukannya. Ucap Wulan menangis. Ibu Ningsih yang mendengar permintaan putrinya tersebut pun mulai tersenyum senang. Kau sangat pintar, putriku. Ternyata tanpa aku menyuruhmu, kau sudah tahu apa yang terbaik untukmu saat ini. Walau bagaimanapun, Ikram tetap harus bertanggung jawab atas penyakitmu ini. Akhirnya hartaku masih bisa aku selamatkan. Ucap Ibu Ningsih tersenyum di dalam hati. Baiklah nak, Bapak akan segera menemui Nak Ikram dan mengajaknya bertemu denganmu. Jawab Adam tulus. Sedangkan Ibu Ningsih saat ini dia benar-benar masih mempertahankan keegoisan dan harga dirinya. Jangan sampai mereka berdua tahu jika Ibu Ningsih ternyata juga mengharapkan Ikram kembali menjadi menantunya. Terima kasih, Pak. Aku yakin pasti Mas Ikram masih mencintaiku seperti dulu. Karena aku sangat mengenal dirinya. Apalagi setelah aku menjelaskan tentang alasanku memilih jalan ini. Pasti dia akan bisa memaklumi dan memaafkanku. Karena cinta yang dia miliki lebih besar daripada kesalahan yang aku lakukan. Ucap Wulan dengan percaya diri. Karena menurutnya, hubungan Sinta dan Ikram hanya sebatas pelampiasan. Dan dia dengan yakin akan berhasil mendapatkan kepercayaan Ikram kembali. Sore pun menyapa. Setelah menyelesaikan pertemuannya dengan para pengusaha sukses dan juga pejabat negara, saat ini Ikram sudah menuju ke rumah sakit bersama Tio. Di dalam mobil, Ikram menceritakan semua kejadian yang tadi malam ia ketahui. Menurutnya, Tio adalah sahabat yang jujur dan bijak, karena saat ini Ikram sangat membutuhkan masukan yang terbaik dan jangan sampai salah mengambil langkah. Jadi, bagaimana pendapatmu, Tio? Tanya Ikram, yang sudah selesai menjelaskan pokok permasalahannya. Jujur, aku sangat terkejut dan menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Wulan. Kenapa dia setega itu kepada kamu dan Cinta? Aku rasa cinta yang dia miliki sama besarnya dengan keegoisan yang dia punya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Jelas, Tio. Ya, kau benar, Tio. Dan aku pribadi, jika harus kembali kepadanya rasanya tidak mungkin. Walaupun perjuangan kami dulu sangat besar, tapi kesalahan yang dia lakukan untukku dan Cinta juga sangat besarnya. Sangat sulit untuk kembali menyusun kaca yang sudah pecah menjadi seperti semula. Aku yakin, hubungan yang sudah pernah rusak tidak akan bisa berjalan semulus seperti semula. Ya sudah, jika begitu, sekarang tugasmu adalah membiayai pengobatan Wulan sampai sembuh. Temui dia dengan Cinta. Bagaimanapun Cinta adalah anak kandungnya, dan kau harus bisa memaafkannya dan menjalin hubungan keluarga seperti biasa. Dengan begitu aku yakin dia pasti akan mempunyai semangat untuk sembuh kembali. Jelas, Tio. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu, teman. Dan aku akan membicarakan masalah ini kepada Cinta, agar dia tidak salah paham dengan sikap yang akan aku lakukan pada Wulan nanti. Saat ini aku benar-benar mencintai anak Baskara, dan apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkannya pergi dari kehidupanku. Ucap Ikram penuh keyakinan. Sepertinya kau sudah mulai bucin ya, teman. Aku suka melihat kau bahagia, tetaplah seperti ini. Ucap Tio memukul pundak Ikram. Setelah itu mereka mulai membahas pembicaraan yang lainnya, sampai akhirnya mobil berhenti di pekarangan rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil milik Tio di basement rumah sakit, Ikram dan Tio pun langsung keluar dan mulai berjalan menuju ke dalam rumah sakit. Dengan gagah dan maco, Ikram melewati lorong rumah sakit menuju lift yang akan membawanya ke lantai 3 tempat di mana Ibu Aisyah dirawat. Tanpa mereka berdua sadari, jika sudah banyak mata yang memandang kagum ke arah mereka berdua, Ikram memang tidak putih dan ganteng, tapi dia cukup manis dan berkarisma, membuat semua mata para wanita yang melihatnya langsung tidak dapat berkedip. Benar kata orang, jika uang bisa merubah segalanya, bahkan penampilan buluk dan jelek pun setelah mempunyai uang pasti akan berubah tampan dan gagah dengan sendirinya. Karena setiap apa yang dipakai akan mempengaruhi hasil penampilan. Begitupun dengan Tio sang asisten. Kini dia menjadi sangat tampan dan manis. Pantaslah jika istrinya mati-matian ingin merubah tubuhnya yang gendut menjadi kurus, dengan ekstra diet yang cepat dan sehat.
karena dia terlalu takut jika sang suami akan melirik wanita yang lebih cantik dari dirinya. Saat menaiki lift, tiba-tiba terdengar suara handphone milik Ikram yang berbunyi. Dengan cepat Ikram melihat dan mengangkatnya sambil tersenyum senang. "Halo sayang," jawab Ikram sok mesra. Halo juga sayangku. Sayang, apa kamu sudah selesai menghadiri acaranya? Kita jadi pulang kan hari ini? Tanya Sinta manja. "Iya, jadi dong. Ini aku udah mau sampai." Loh, emangnya kamu udah di mana ya? "Di dalam lift. Oke, aku udah mau sampai di depan ruangan," ucap Ikram sambil berjalan memasuki lantai 3. Tak lama kemudian Ikram dan Tio sudah berada di depan pintu ruangan. Dengan saling menatap, mereka langsung membuka pintu tersebut. Surprise! Bersambung.